Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu semuanya. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang menentukan ketidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Baik, kita lihat terlebih dahulu persamaan garis sebelum kita melanjutkan materi kita. Ini materi yang sudah kamu dapatkan di SMP tentang persamaan garis ya. Jika sebuah garis melewati titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya itu adalah seperti ini ya. Y kurang Y2 sama dengan M kali X kurang X2. Ya, di sini juga boleh Y1 X1. M apa itu M? Ya, M itu adalah gradien, di mana gradien itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Apa itu? Ini materi yang sudah kamu peroleh di SMP. Nah, dari rumus umum ini kita bisa kembangkan ke dalam 3 hal khusus. Yang pertama, jika garis melewati 0,0 dan suatu titik, misalkan di sini XA, YA, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan YA per XA dikali dengan X ya. Misalkan kalau di sini titik yang dilewati adalah 1,2 ya, 1,2, berarti persamaan kita adalah Y sama dengan 2/1 dikali X atau Y sama dengan 2X. Kemudian bentuk yang kedua yang mungkin kita temui adalah jika sebuah garis memotong sumbu Y di 0,Y1 dan memotong sumbu X di X1,0. Nah, jika seperti ini, maka langkah cepat untuk menentukan persamaan garisnya yaitu dengan menggunakan rumus Y1 dikali X, ya dikali menyilang ya, Y1 dikalikan dengan X ditambah X1 dikalikan dengan Y ya, sama dengan Y1 kali X1. Nah, ini persamaan garisnya. Misal kita punya, coba sambil ditulis boleh. Misal kita punya sebuah garis yang melewati 0,3 dan 4,0 ya. 0,3 di sini 4,0. Maka persamaan garisnya adalah 3x ya, karena tadi 0,3, 3x ditambah di sini tadi 4,0 ya. Berarti 4y sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi persamaan garisnya adalah 4x ya, 3x ditambah 4y sama dengan 12. Nah, ibu tidak tuliskan sengaja biar kalian simak dan kalian tulis ya. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga bisa seperti ini, garis horizontal yang memotong sumbu Y di 0,K, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan K. Berarti kalau dia melewati sumbu X atau berimpit dengan sumbu X, maka garis kita adalah Y sama dengan 0 ya. Jadi sumbu X itu sama saja dengan garis Y sama dengan 0. Selanjutnya, jika garis kita vertikal seperti ini, misalkan yang dilewatinya adalah titik L,0 ya. Jadi dia memotong sumbu X di L,0, maka persamaan garis kita adalah X sama dengan L. Jadi ada 4 bentuk khusus dari persamaan garis. Nah, kita contoh dengan soal ya. Jadi ada 4 ya. Contohnya seperti ini. Tentukan ketidaksamaan yang mewakili DHP berikut, daerah himpunan penyelesaian berikut. Ini DHP-nya. Jadi sekarang DHP itu yang diarsir ya. Yang diarsir, yang perlu kita lihat adalah ada berapa sih garis yang membatasi daerah ini. Ini daerah kita berbentuk segitiga. Ada 3 garis ya. Kemudian kita lihat saja ada garisnya, ada yang berwarna merah ini, ada yang berwarna kuning dan yang berwarna biru ya. Ada yang biru, kemudian ada yang berwarna merah, ada yang kuning ya. Jadi ada 3 garis yang membatasi DHP kita. Nah, kita lihat masing-masing dari garis itu tentu mempunyai ketidaksamaan karena dia berupa daerah. Nah, kalau kita lihat ini daerah merah, garis merah itu DHP-nya itu berada di sebelah kirinya, kemudian yang garis biru itu berada di sebelah kanan, dan dari garis yang berwarna hijau itu DHP-nya ada di atas. Nah, bagaimana cara membuat ketidaksamaannya?
Kita lihat dulu yang pertama ya, garis yang pertama yang berwarna biru itu kita tahu bahwa garisnya melewati titik 0,0 dan 1,2. Kalau kita lihat tadi ya ini ya, bahwa rumusnya adalah Y sama dengan YA per XA kali X. Berarti YA sama XA nya adalah 1 dan 2. Nah, maka persamaan garis yang kita punya adalah Y sama dengan 2/1 dikali X ya, sesuai dengan rumus yang di sebelah, atau Y sama dengan 2X. Nah, dari sini kita sudah dapat persamaan garisnya. Sekarang kita kan mau bekerja dengan pertidaksamaan, karena dia berupa daerah ya. Selain garis dia juga ada daerahnya. Nah, sekarang kita akan mengganti tanda sama ini dengan tanda pertidaksamaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa dengan menggunakan titik uji. Titik uji yaitu kita mengambil salah satu titik yang ada di DHP, kemudian kita ujikan ke persamaan yang kita punya. Contoh di sini kita punya titik 1,1 berarti di sini ya, di titik ini 1,1. Nah, kebetulan ibu nggak pakai pena. 1,1 berarti kita masukkan ke pertidaksamaan, Y nya 1, X nya 1, sehingga kita punya seperti ini. Y nya 1 ya, X nya 1 berarti 2. Nah, 1 dengan 2 apa hubungannya? 1 lebih kecil ya, kecil dari 2 ya. Jadi karena dia garisnya lurus, garisnya tidak putus-putus, maka kita pakai tanda sama ya. Jadi 1 kan kecil dari 2 ya, benar. Maka tanda pertidaksamaannya mengikut ke persamaan kita. Jadi Y yang tadinya sama dengan itu jadinya ngikut tanda kecilnya ke sini. Jadi Y kecil sama dengan 2X. Itu pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang putus-putus, yang merah. Yang merah itu kita pakai rumus yang mana? Yang ini ya, yang kedua, melewati 0,3 dan 3,0. Berarti persamaan kita adalah 3 kali, ini kan 3 kali X gitu ya, 0,3 dan 3,0. berarti berdasarkan rumus ini tadi, berarti ini Y1, ini X1, 3X tambah 3Y sama dengan 9 gitu kan. Y1 kali X1 nya berarti 3 dikali 3. Nah, untuk sederhananya kita sama-sama bagi kedua ruas dengan 3, jadinya kita punya X tambah Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat garis kita ini putus-putus, berarti nanti tidak akan mengandung sama untuk tanda pertidaksamaannya. Bagaimana menentukan dia tanda kecil atau tanda besar? Sama seperti tadi, kita pakai titik uji. Di sini ibu ambil titik ujinya ini 2,0 di sini. 2,0 kan ada di DHP ya, artinya ada di sebelah kanan garis merah. Jadi kita ambil 2,0. Mungkin ada pertanyaan, Bu, 2,0 kan adanya di garis gitu ya. Ya, di garis yang merah, di garis yang ini ya, garis yang bawah. Sementara dari garis yang sedang kita uji kan 2,0 adanya di sebelah kirinya garis ya, atau sebelah bawahnya garis. Jadi boleh saja kita mengambil titik 2,0. Oke, 2,0 masukkan ke persamaan ini, X tambah Y sama dengan 3. Berarti jadinya 2 tambah 0 itu apa hubungannya dengan 3? 2 tambah 0 itu 2 ya. 2 dengan 3 bagaimana hubungannya? Kecil ya. Nah, tandanya kecil, berarti 2 tambah 0 kecil dari 3, sehingga pertidaksamaan kita menjadi X tambah Y, tanda sama dengannya berubah jadi tanda kecil, kecil dari 3. Yang ketiga, pertidaksamaan kita berupa garis kita berupa garis lurus yang horizontal. Kalau horizontal tadi berarti yang ini ya, Y sama dengan K, K nya suatu bilangan. Nah, kebetulan garisnya itu melewati 0,0, berarti Y nya 0, maka karena melewati, kalau di sebelah 0, K berarti garisnya Y sama dengan K. Berarti kalau dia melewati 0,0 maka garis kita adalah garis Y sama dengan 0. Nah, kalau kita mau ke pertidaksamaannya, berarti bagaimana ini? Ini daerah hijau ini ada di atas garis apa di bawah garis? Di atas ya. Berarti di atas itu Y nya positif apa negatif? Positif ya, besar dari 0. Makanya
daerah atas itu daerah yang besar dari 0, maka kita buat Y nya besar atau sama dengan 0. Pakai sama, kenapa pakai sama? Ya betul, karena dia garisnya tidak putus-putus, jadi pakai tanda sama di bawah. Jadi ketidaksamaan yang ketiga adalah Y besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita sudah punya pertidaksamaan yang ketiga ya. Jadi sistem pertidaksamaan kita itu ada 3. Yang pertama tadi Y kecil sama dengan 2X, yang kedua X tambah Y kecil dari 3, dan yang terakhir Y besar sama dengan 0. Maka inilah sistem pertidaksamaan yang mewakili DHP. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini, semoga bisa dipahami.